Kalau misalnya ngambil secara nasional, PDK 3000 itu ada sekitar 500-an yang terdaftar. Ya, kemudian yang aktif cuma 200-an, ya, kemudian kalau di Kaltim ada 36.000 perusahaan, ya, dan saya rasa ada puluhan yang disalurkan juga. Ya. Dengan demikian kalau kita lihat antara pemeriksaan dan pengujian, bisa kita katakan budaya K3 dari sejumlah perusahaan itu tidak optimal. Karena kalau itu optimal, maka tentu saja akan kewalahan juga, ya, usaha jasa K3 bisa itu. Jadi next, oke, ini masih bagian dari kegiatan Diksa Uji. Ini boiler, ya, boiler yang akan dibakar oleh Pak sendiri. Boiler ini kadang-kadang ada yang kecil, kemudian ada yang kadang-kadang kita sudah di dalam, kayak besar sekali. Nah, ini kami kebetulan secara praktis kami pernah melakukan. Akan tetapi bicara terkait boiler, kami itu punya pengalaman pertama kali kapan? Mungkin semua yang pernah jadi ahli K3 boiler, tapi tidak semua pernah melakukan pemeriksaan boiler di kapal. Kalau kami diawali dengan pemeriksaan boiler di kapal itu kapal. Ya. Nah, boiler itu salah satu peralatan yang sangat berbahaya sehingga membutuhkan keahlian. Ya. Di K3 Naker itu biasanya yang bisa melakukan itu adalah ahli K3 pesawat luar dan penerbangan nama sendiri, ya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa khusus boiler itu dimanapun, baik di migas, naker, di kapal atau di mana pun, itu wewenang daripada ahli K3 naker, kenaker, ya. Jadi kalau Anda punya ahli K3 pesawat luar dan penerbangan, itu Anda memiliki kompetensi untuk itu. Nah, ini luas sekali budaya mutu di naker. Itu ada aturan yang menyatakan bahwa mulai dari desain hingga konstruksi dan pemeliharaan itu harus sesuai dengan aturan daripada Kementerian Naker. Kalau di Indonesia mulai dari Undang-Undang 30 yang peraturan 32 yang sejak zaman Belanda, ya. Dan ini berlaku terus. Tapi secara internasional karena di boiler pesawat luar itu banyak peralatan-peralatan termasuk penyakit pertekanan, maka itu sebenarnya seorang yang ahli boiler itu multidimensi sebenarnya. Bisa ada listrikan, ada terkait material, ada terkait welding dan sebagainya. Next, ya. Nah, sekarang kita masuk di migas. Nah, migas kalau misalnya kita pakai studi kasus di Kalimantan Timur, saya punya pengalaman di Total, Chevron, kemudian PT Badan dan macam-macam. Nah, ini migas secara spesifik. Nah, budaya mutu di K3 di migas itu lebih ketat. Yang pengalaman saya selama ini hampir semua secara detail, dan mereka tidak saja menggunakan peraturan Kementerian Naker dan